Oke semuanya, selamat siang. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, di pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang public relations dan keamanan data. Seperti yang kita ketahui, di zaman yang serba digital ini, data merupakan bagian terpenting dari aktivitas digitalisasi saat ini. Data merupakan kumpulan-kumpulan informasi yang bisa menjadi bahan untuk strategi public relations dalam menciptakan reputasi ke depannya. Data adalah bagian terpenting dari kegiatan digital public relations saat ini. Oleh karena itu, salah satu bagian yang harus kita pelajari adalah bagaimana data itu kita amankan dengan baik. Ya, data yang kita amankan dengan baik akan meningkatkan reputasi kita juga dalam dunia public relations. Selain itu, data yang kita amankan juga dapat menjadi bagian dari kegiatan public relations untuk meningkatkan reputasi dan citra yang positif di mata publik. Ya, pertama, keamanan data adalah krusial dalam public relations. Data adalah aset penting dalam public relations. Dan keamanan data menjadi fondasi kepercayaan antara public relations, klien, dan publik. Ya, integritas informasi adalah kunci. Keamanan data melindungi informasi dari penyebaran yang salah atau merusak reputasi, mengamankan kredibilitas perusahaan public relations. Ya, jadi data ini merupakan aset yang harus dipelihara, yang harus dilindungi, yang harus diolah, dan yang harus dikelola oleh public relations itu sendiri. Ya, keamanan data merupakan salah satu fondasi yang paling penting untuk meningkatkan kepercayaan klien dan public stakeholder dan stakeholder lain dan public relations. Ya, keamanan data dan melindungi perusahaan itu sendiri. Dari apa? Dari penyebaran informasi yang salah, hoax, terus penyebaran data-data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang nantinya akan bisa merusak reputasi. Kan kebocoran data yang bisa dipertanggungjawabkan pun bisa menjadi perusak reputasi. Karena apa? Karena jika perusahaan tidak bisa mengamankan data konsumen, produsen, atau data internal, dan data eksternalnya demi kepentingan pribadi, kemudian itu disebar kepada publik, itu akan merusak reputasi perusahaan. Artinya perusahaan tersebut tidak bisa menjaga amanah, tidak bisa menjaga kepercayaan, tidak bisa mengamankan data dari publik. Sehingga keamanan data merupakan bagian dari kegiatan public relations digital saat ini. Perusahaan public relations memiliki akses ke data pribadi, itu sudah pasti. Dan perlindungan data harus mematuhi peraturan yang berlaku seperti GDPR untuk menghindari sanksi hukum dan dampak negatif. Ya, kemudian ada juga ancaman cyber dan internal harus diatasi. Itu investasi dalam keamanan cyber, pelatihan karyawan, dan rencana darurat diperlukan untuk melindungi data dari serangan eksternal dan internal yang dapat merusak keamanan data public relations. Ya, jadi melindungi privasi dari individu individu yang berhubungan dengan publik perusahaan merupakan bagian penting agar public relations dapat menjaga reputasi perusahaan itu sendiri. Ya, data tersebut harus terlindungi dari berbagai internal maupun eksternal. Tentu dengan mematuhi peraturan-peraturan berlaku. Ya, karena apa? Jika kita melanggar hukum atau peraturan berlaku, maka akan berdampak negatif pada reputasi perusahaan itu sendiri. Ya, kemudian keamanan cyber. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan atau karyawan-karyawan yang memiliki akses terhadap data tersebut itu juga harus dijaga dengan ketat.
Jangan sampai karyawan tersebut akhirnya menyebarkan data tersebut kepada publik. Ya, jadi public relation harus benar-benar memahami bagaimana menjaga keabsahan atau aset data yang dimiliki oleh konsumen, yang dimiliki oleh publik internal perusahaan dan eksternal perusahaan untuk kepentingan strategik menciptakan reputasi perusahaan. Ya, dengan apa? Salah satunya dengan melatih karyawan atau memilih karyawan-karyawan yang benar-benar bisa menjaga akses tersebut. Sampai nanti karyawan yang memiliki akses terhadap data penting tersebut bisa menyebarkannya kepada publik. Ya, dan itu akan berdampak pada reputasi perusahaan. Kemudian, dalam era digital saat ini, praktik public relations telah berubah secara signifikan dengan fokus pada keamanan data sebagai landasan utama untuk menjaga kepercayaan publik, efektivitas kampanye, dan keberlanjutan bisnis. Ya, contoh kasusnya adalah Equifax. Pelanggaran keamanan data pada Equifax pada tahun 2017 menyoroti betapa pentingnya keamanan data dalam public relations modern dengan dampak langsung pada citra perusahaan dan tuntutan public relations yang besar untuk mengatasi kerusakan. Ya, aset data yang dimiliki oleh public relations dapat merusak reputasi bila kepercayaan publik itu dilanggar oleh perusahaan. Ya, data publik harus dijaga ketat oleh perusahaan agar tidak menjadi perusak reputasi perusahaan, perusak citra perusahaan ke depannya. Karena kepercayaan publik, efektivitas, dan keberlanjutan bisnis sangat bergantung dalam kegiatan digital public relations adalah dengan adanya atau dengan menjaga data dengan baik. Keamanan data penting dalam mengukur efektivitas kampanye public relations karena pelanggaran data dapat mengakibatkan kesalahan pengukuran dan keputusan yang salah dalam mengolah citra perusahaan. Ya, kepercayaan publik dan dampak finansial keamanan data adalah kunci dengan dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik sambil menghindari kerugian finansial yang signifikan akibat tuntutan hukum dan biaya terkait pelanggaran data. Langkah-langkah kuat untuk melindungi data sangat penting dalam public relations modern. Ya, keamanan data dalam public relations. Keamanan data adalah landasan kuat dalam praktik public relations modern karena data mencakup informasi sensitif perusahaan dan data pribadi pelanggan. Ancaman datang dalam bentuk serangan cyber, pelanggaran data internal, atau kesalahan manusia yang mengharuskan perusahaan public relations untuk menghadapi secara proaktif. Ya, jika ada serangan-serangan atau ancaman-ancaman terhadap data public relations, maka public relations harus menghadapinya secara proaktif, cepat, dan mengetahui seluk-beluknya, serta mengatasi krisis tersebut dengan cepat. Kenapa? Jangan sampai hal itu bisa merusak reputasi perusahaan dan citra perusahaan. Jika public relations tidak proaktif dalam menghadapi serangan cyber tersebut, maka itu dapat merusak reputasi dan citra perusahaan. Ya, strategi penjagaan keamanan data. Upaya penjagaan meliputi pemantauan IT, pelatihan karyawan, dan protokol keamanan yang kuat. Ya, pemantauan teknologi informasi itu harus dilakukan oleh public relations setiap saat. Sekarang ada banyak tools yang bisa digunakan. Bahkan perusahaan-perusahaan tertentu bisa menciptakan teknologi-teknologi untuk keamanan data itu sendiri bagi mereka. Kemudian kita harus mencari karyawan-karyawan atau melatih karyawan-karyawan untuk mengatasi serangan cyber tersebut. Sehingga apa? Sehingga nanti kita akan sangat cepat atau lebih cepat untuk mengatasi masalah-masalah berhubungan dengan ketahanan cyber. Kemudian terakhir adalah menciptakan protokol keamanan yang kuat untuk meningkatkan keamanan data public relations itu sendiri. Ya, hal ini sangat penting dalam menjaga reputasi dan citra perusahaan. Ya, public relations dalam mengatasi krisis terkait keamanan data harus siap dengan respon cepat, pengungkapan yang jujur, dan pemenuhan reputasi. Artinya apa? PR tidak boleh berbohong.
ya, karena berbohongnya PR akan menyebabkan reputasi yang lebih buruk terhadap perusahaan. Yang harus dilakukan public relations jika memang itu salah adalah segera untuk mengatasinya dengan baik dan jika bisa sebelum dia melakukan klarifikasi semuanya sudah selesai. Ya, kemudian krisis keamanan data dapat merusak reputasi perusahaan dan membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Ya, jadi hati-hati, reputasi perusahaan dapat rusak dalam sekejap dan sangat sulit untuk memulihkannya pada tingkat yang sama. Ya, kerjasama dengan pemerintah dan kepatuhan terhadap regulasi adalah penting untuk menghindari sanksi dan mempertahankan kepercayaan publik. Ya, pentingnya kebijakan keamanan data dalam public relations adalah kebijakan keamanan data adalah hal krusial dalam PR karena melindungi data sensitif dan menjaga integritas serta reputasi organisasi. Nah, sisanya silakan baca di modul. Ya, terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah mengklik video ini. Semua yang saya sampaikan adalah untuk contoh perkuliahan. Tidak ada niat untuk menjatuhkan atau menghina kelompok tertentu. Semua yang saya sampaikan adalah untuk contoh perkuliahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.